Ya, baik teman-teman, saya kembali lagi bahwa dalam rangka perekrutan Panwas Distrik yang nantinya kita laksanakan, maaf bukan Panwas Distrik, pengawas kelurahan desa yang nantinya akan kita laksanakan. Itu kalau ada perintah itu mengerti saja. Yang recording itu dikasih klik mengerti saja. Oh, mengerti. Saya sudah tahu kalau perintahnya dari sini, saya sudah tahu nanti di situ. Teman-teman tinggal klik yang mengerti saja. Ada tulisan mengerti, mengerti aja. Ya. Ini sebagai bukti administrasi nanti kita sudah, saya laporkan juga nanti ke pimpinan terkait dengan pertemuan malam ini. Baik, teman-teman, jadi untuk perekrutan PKD, Panwas Distrik, pengawas kelurahan desa, itu kita nantinya akan berpedoman pada panduan yang sudah dikirim. Barangkali mungkin tadi sedikit ada dari sore tadi, ada administrasi-administrasi yang nantinya akan kita siapkan. Saya pikir ada semua. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam panduan yang ada. Ini tujuannya kita di sekretariat ini kan untuk membantu komisioner dalam hal-hal administratif. Jadi setidaknya panduan itu dipelajari baik supaya nanti bisa teman-teman backup apa yang dibutuhkan dalam administrasi. Sebenarnya di dalam panduan itu sudah jelas. Dalam panduan itu sudah jelas. Nanti di bagian panduan di bagian bawah sekali itu sudah ada berkat administrasi yang mau disiapkan, mulai dari pengumuman, ya, mulai dari pengumuman, kemudian surat keputusan ketua Panwas Distrik terkait dengan pembentukan kelompok kerja Pokja, ya, itu hal-hal yang sifatnya nanti administratif. Saya harap nanti teman-teman bisa cover administrasi itu dan bisa dikeluarkan supaya proses perekrutan itu bisa berjalan. Mungkin supaya teman-teman kita sama-sama bisa lihat, saya izin sebentar saya screen dulu. Saya screen materi yang nantinya kita akan pakai nanti atau butuhkan administrasinya, ya. Jadi ini seperti ini, ya. Teman-teman lihat di layar HP. Kalau pakai layar HP bisa nanti kasih besar dia punya itu supaya bisa teman-teman bisa lihat. Tapi kalau pakai laptop, saya pikir tinggal kasih zoom saja, nanti dia besar. Nah, kayak gini. Ini saya pakai laptop, jadi saya kasih besar saja bisa kelihatan. Tapi kalau teman-teman pakai HP, nanti besarkan saja dia punya apa lagi namanya nih, LCD, tampilan desktopnya di HP itu dikasih besar saja supaya bisa kelihatan. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini yang saya tunjukkan ini panduan perekrutan PKD, tetapi di akhir dari panduan ini ada lampiran-lampiran. Itu dia punya berkas administrasi yang bisa disiapkan oleh Panwas Distrik untuk nanti mulai dari pertama kan dia berkas lampiran-lampiran ini. Yang pertama ada berita acara rapat pleno pembentukan kelompok kerja. Jadi Pokja itu nanti akan dibentuk berdasarkan rapat pleno dari Panwas Distrik sendiri. Nanti di situ saya lihat kemarin Pak Windesi sudah kasih jalan, bagus, Ibu Sek, mantap. Itu cara-cara tangkap bola, ya, jemput bola. Jadi langsung mereka sudah buat, mereka punya Pokja. Nanti teman-teman yang lain, saya pikir juga ada yang sudah buat, hanya mungkin tidak posting. Tapi kalau Windesi kemarin saya lihat sudah posting. Kemudian ada
keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Nah, itu tentang pembentukan kelompok kerja. Nanti di surat keputusan ini, nomornya tetap mengikuti pada nomor dari teman-teman Panwas Distrik. Sekretariat punya nomor itu. Nah, karena ini keputusan ketua berarti nomornya nanti dari nomor ketua. Gitu. Lalu nanti tahunnya ini karena kita perekrutan bulan Januari, tanggal 9 sampai dengan tanggal berapa itu? 13 kalau tidak salah. Makanya nanti nomor tahunnya di sini juga dikasih 2023 gitu. Menyesuaikan dengan tahapan. Jadi, tahunnya tahun 2023. Kemudian teman-teman nanti lihat di bagian di bawah surat keputusan. Ya, ini ada poin yang bagian di bawah sebelum tanda tangan di bawah ya. Poin kelima ini ya. Yang poin kelima ini segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada ini bisa anggaran apa Panwas Distrik, apa kita bilang apa DPA Panwas Distrik atau RAP Panwas Distrik ya, dibebankan kepada anggaran perolehan anggaran Panwas Distrik tahun 2023. Nah, kenapa? Ini yang saya perlu sampaikan ke teman-teman terkait dengan anggaran ini. Sampai dengan hari ini kita punya anggaran, saya mohon maaf, saya langsung sampaikan saja bahwa anggaran kita itu sejak tahun 2022 otomatis teman-teman semua sudah terima dan kita mungkin sudah gunakan, sudah habis. Dan untuk tahun 2023 itu tetap kita masih menunggu untuk kucuran TUP lagi dari provinsi untuk anggaran 2023. Tetapi saya berharap teman-teman yang bisa kita upayakan adalah komitmen dan kerja. Artinya bahwa ada hal yang barangkali nanti tidak bisa terakomodir karena anggaran tidak ada. Ini teman-teman di sekretariat caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana mau peminjaman atau apa itu ada kewenangan ada di teman-teman. Nanti pengaturannya setelah anggaran kita keluar, baru nanti teman-teman nanti lakukan penggantian. Yang jelas untuk perekrutan Panwas Distrik itu anggarannya ada, sehingga supaya dalam hal menyediakan administrasi, mungkin surat pengumuman yang dalam bentuk print out kertas yang nanti kita tempel, ada juga nanti yang kita cetak dalam bentuk apa namanya baliho atau spanduk, itu kita akan cetak. Nah, teman-teman yang untuk spanduk itu sebenarnya sudah kami desain. Mungkin saya share saja yang saya spanduk yang sudah dicetak. Tinggal nanti teman-teman apa namanya ya, nanti teman-teman tinggal ambil di percetakan. Nah, jadi ini sudah ada spanduk untuk pengumuman ya, spanduk pengumuman untuk ini perekrutan PKD. Ini sudah dibuat. Kami buat dari kabupaten, tapi pembiayaannya tetap nanti akan dibayarkan oleh Panwas Distrik. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ketika nanti anggarannya keluar dari perbendaharaan Bawaslu, itu kita keluarkan anggaran ke Panwas Distrik, sekretaris ketika menerima itu langsung
lakukan eksekusi untuk pembayaran terhadap spanduk yang sudah dicetak ini. Saya tidak tahu nanti harganya berapa, tadi saya baru suruh untuk apa namanya, Ade Alfred, yuk cepat ambil spanduk spanduk ini untuk cetak di percetakan dulu. Jadi percetakan ini sudah berjalan. Mohon maaf, ini saya sambil lihat kita punya desain. Jadi spanduk ini sudah jalan dicetak. Lalu nanti kita cetaknya itu dua buah. Kita cetak 2 buah sehingga teman-teman bisa nanti posisikan baliho atau spanduk ini di posisi mana yang strategis lah, begitu bisa dibaca. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa juga nanti akan dibarengi dengan itu print out pengumuman yang ada 3 lembar. Kalau di lampiran panduan tadi di bagian terakhir itu ada 3 lembar. Salah halaman 22, 23, 24 itu ada pengumuman yang sudah disertai dengan syaratnya. Itu sebenarnya sudah termuat juga dalam spanduk ini. Tapi kan misalnya seperti distrik Wasior ada 10 kampung, otomatis spanduk cuma 2. Paling kita ambil pada posisi titik yang strategis. Selebihnya itu nanti kita main di print out lembaran pengumuman, itu baru ditempel pada posisi-posisi strategis yang ada di masing-masing kampung supaya bisa istilahnya dibaca oleh orang yang ingin untuk mendaftar sebagai calon PKD. Nah, jadi nanti itu strategi kerja saja yang nanti bisa diakomodir oleh teman-teman di sekretariat supaya jangan sampai, karena ini kita sudah ada lat di 2 hari, karena harusnya mulai start dari tanggal 9 Januari kemarin itu untuk progres pengumuman. Tapi ya tidak apa-apa, kita masih punya waktu karena ini masih ada di ranah pengumuman. Pengumuman itu mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nanti pendaftarannya itu dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Lalu penelitian kelengkapan berkas di tanggal 14 sampai tanggal 19. Jadi sambil pendaftaran, sambil kita langsung teliti pemberkasan begitu. Ya, saya pikir nanti teman-teman bisa mengikuti, dia punya alur-alur tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan untuk proses perekrutan yang ada. Aduh, ini siapa lagi yang telepon? Sabar, teman-teman, sabar ya, saya lihat ini jangan sampai Pak Ketua yang telepon saya lagi. Tuh ada Zoom lagi baru. Jangan Pak Ketua ada. Ya, baik teman-teman, kita lanjut. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti tahapan yang ada, tanggal-tanggal yang ada itu sudah ada tahapan di dalam. Saya cuma berpesan begini, semua yang sifatnya prosedur, teman-teman saya harap laksanakan sesuai dengan prosedur. Jadi ini juga teman-teman di sekretariat tekankan ke
teman-teman yang masuk dalam Pokja, lakukan segala sesuatu secara prosedural. Kemudian ingat untuk didokumentasikan dengan baik. Tidak boleh sampai ada hal yang kita lakukan lalu tidak terdokumentasi. Baik itu dia foto maupun secara tertulis dalam berita acara atau apapun yang menjadi berkas administrasi, itu didokumenkan secara baik. Karena biasanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti ini, ada hal-hal yang secara prosedural yang dipermasalahkan dijadikan sebagai sumber masalah, dan itu dipakai untuk jadi bola panas, dipakai tembak penyelenggara kembali. Kamu laksanakan ini saja, kamu tidak laksanakan secara prosedur. Nah, itu yang kita antisipasi. Jangan sampai nanti di pelaksanaan pemilihan, lalu ada terjadi istilahnya rasa ketidakpuasan dari peserta pemilu itu atas keputusan KPU atau mungkin atas kekalahan yang dialami, dorang balik protes lalu dong mulai gali daripada prosedur administrasi yang kita laksanakan dalam setiap tahapan. Nah, itu yang saya maksudkan, teman-teman, apapun yang kita laksanakan dalam kegiatan Panwas distrik, bahkan juga kita di kabupaten, semua yang kita laksanakan itu, ingat, prosedural itu penting. Prosedur dalam pelaksanaannya itu penting sekali, lalu didokumentasikan secara baik. Foto, tertulis, video, semua itu harus terdokumentasi dengan baik. Sebab hanya itu saja yang bisa selamatkan kita orang kalau misalnya nanti ada ada serangan masuk dari peserta pemilu atau partai politik yang merasa tidak puas terhadap kinerja daripada penyelenggara pemilu, khususnya kita yang ada di Panwas distrik. Jadi saya berharap hal-hal yang nanti sifatnya administratif, teman-teman perhatikan, lalu prosedurnya itu jangan sampai terlewati. Biasanya ini teman-teman yang ada di pulau-pulau, terkadang konsep berpikir kita itu begini, kita di kampung jadi terapa-apa ini orang tidak boleh pakai itu, prinsip itu. Tetap prosedur. Sebab kalau ada kelonggaran seperti itu, maka satu hal kecil di kampung satu di kampung satu, semua itu kalau dikumpulkan, itu kita susah besar. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa melihat apa yang menjadi backupan administrasi, kemudian prosedur, itu teman-teman semua tekankan itu supaya yang di Pokja ya kerja secara prosedur. Oke. Baik, itu terkait dengan administrasi. Jadi saya kembali ke anggaran. Kita punya anggaran mungkin dalam beberapa waktu ke depan proses ya, nanti kita akan mengikuti petunjuk dari provinsi, karena saya mungkin perlu menjelaskan ke teman-teman juga bahwa mungkin di tahun 2023 kewenangan sebagai PPK, pengelola pejabat pengelola keuangan di kabupaten itu barangkali akan diserahkan dari provinsi kembali ke kami di kabupaten, dan saya pasti ada pada posisi untuk sebagai penguasa pengelola keuangan. Tetapi sudah barang tentu hal-hal yang terkait dengan keuangan kita tetap mengkoordinasi dengan provinsi, karena kita sifatnya masih koordinator sekretariat kabupaten. Kecuali kalau kita sudah berdiri sendiri sebagai satuan kerja, itu mungkin saya bukan korsek lagi, tapi akan berubah menjadi sekretaris definitif. Karena masih belum satker, makanya kami hanya sebagai koordinator sekretariat, lalu ada kewenangan yang diberikan dari provinsi yaitu sebagai PPK, pejabat pengelola keuangan. Dan ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman, bahwa terkait dengan anggaran kita tidak bisa langsung karena kita bukan satker. Kita masih tetap bergantung dari provinsi, apa yang nanti provinsi kucurkan itu yang nanti kita teruskan ke teman-teman di Panwas distrik. So, karena saat ini kita belum ada kucuran anggaran, saya berharap teman-teman memanfaatkan kondisi yang ada dengan
cara-cara yang strategi yang bisa istilahnya kita orang mau buka kegiatan tanpa uang, teman-teman sekretaris berpikir caranya bagaimana dapat di mana backup kegiatan. Nanti anggaran kita keluar, baru nanti kita selesaikan. Untuk hal-hal lain, saya pikir nanti kita akan bicara kalau misalnya nanti saya mungkin kasih stop dulu supaya nanti teman-teman kalau ada yang mau berikan saran masukan bisa nanti kita lanjutkan. Saya pikir mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau berikan saran masukan, saya persilakan. Bu Eti di distrik Windesi aman? Siap, aman. Berarti sudah bisa dieksekusi nih. Oh, oke. Ya, distrik Teluk Duairi bisa dieksekusi nih? Bisa. Oh, bisa. Kalau Wamesa? Siap, bisa, Pak. Saya. Oke. Wondi Boy. Siap. Bisa, Pak Sek. Oke. Dari Ron. Pak Aldi. Siap, Bapak. Ini mengenai spanduk ini yang kita ambil, kami sekarang kan sudah di RON. Itu baru waktunya tinggal berapa hari dalam pengumuman, baru pengambilan spanduk ini sudah masih di kota, jadi bagaimana? Oh iya, tidak apa-apa. Saya tadi baru ngomong dengan Ade Alfred. Saya bilang kita sudah informasi juga agak lambat dari pimpinan. Sebenarnya kami kemarin sudah mau eksekusi, tapi karena kewenangan itu ada di pimpinan, tapi tidak masalah. Ini spanduk kan mau dipasang dalam rangka pengumuman. Tapi teman-teman, besok, kalau semalam ini mereka cetak, karena saya suruh dicetak untuk 26 buah, karena satu distrik nanti dapat 2 buah, dua spanduk. Nanti teman-teman yang di kabupaten, di Wasior ini kalau ada teman-teman yang dari pulau, ada di Wasior, bisa nanti direkomendasikan di kantor saja. Nanti kami serahkan di kantor. Kalau ada teman-teman, ada masyarakat yang dari pulau, ada di Wasior, minta tolong nanti singgah di kantor kami kasih. Nanti kami kasih. Jadi malam ini mereka cetak dulu, kemudian nanti besok kita cetak, baru nanti kita kasih ke teman-teman yang ya istilahnya ada di pulau dan mungkin tidak sempat ke kota, nanti kita titip. Jadi sarap Pak Kasek dan Ibu Kasek dari masing-masing distrik mungkin lebih proaktif untuk mengecek teman-teman yang ada di kota atau masyarakat yang ada di kota supaya besok bisa jam-jam jam 11 atau jam 12 bisa nanti kita ini komunikasi lewat WhatsApp. Supaya saya pastikan mereka sudah cetak malam ini, siap besok, berarti besok yang distrik kota Wasior, Rasil dengan Wondi Boy bisa langsung ambil nanti di percetakan. Yang di Iriat, cetakan yang di Iriat ya. Jadi Pak Adi mungkin solusinya seperti itu. Saya harap nanti coba koordinasikan dengan
masyarakat atau teman-teman itu supaya bisa nanti ambil saja di kampung nanti besok. Nanti komunikasi lewat WhatsApp, di WA kita komunikasi supaya barang bisa dipasang di tempat yang titik yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Karena ini cuma 2, jadi pasang satu titik dengan satu titik yang bisa dibaca oleh orang. Tapi alternatif yang berikut itu print out yang ada di halaman 22, 23, 24 itu. Sabar, saya lihat dulu. Ini saya share dia dulu ya. Ya, yang pengumuman. Sebentar. Stop share dulu. Lalu saya share lagi yang di mana yang pengumuman. Oke. Ya ini ya. Nanti yang pengumuman, sorry. Sabar saya. Ini pengumuman mana? Oh, pengumuman ada di bawah. Halaman 100. Nah ini. Halaman 100 apa? Halaman 22, 23, 24. Nah ini Pak Kasek dorang tinggal print out akan lalu tempel di masing-masing kampung sudah. Kalau ini bisa. Ini tinggal print out saja lalu tempel. Ya. Pak Sek, Pak Wasior, selamat Siap. gabung. Siap. Aduh ini dulu Pak Sek, minta maaf. Ya. Jadi nanti yang 3 lembar ini bisa di print out untuk ditempel di masing-masing kampung. Hanya kalau yang spanduk, nah itu teman-teman mainkan yang spanduk ini nanti di 2 titik yang bisa. Apalagi yang Wasior ya. Wasior itu di Iriati sama Taman Masasoya barangkali mungkin. Sekitar itu Pak. Iya. Karena itu titik tengah. Iya, bisa itu. 2 spanduk ini bisa Raspberry. Mondi Boy tidak tahu nanti dia mau pasang di mana itu. Mondi Boy nanti pasang di Jembatan Gabo. Oh, iya. Di Pampolres. Yang kami Mondi Boy begitu. Izin Bapak, yang spanduk ini ditempel di 2 tempat ya, kemudian yang di print out ini di masing-masing kampung begitu? Ya, ditempel aja di masing-masing kampung. Oke, siap Bapak. Iya. Ya mungkin masih ada saran usul yang lain, teman-teman ada hal-hal baik yang mau disampaikan, silakan bisa kita diskusi. Ini Pak Sek Mondi Boy, Pak Stevi Torres masuk Iya, belum? siap. Sudah. Masuk, sudah. Cuma baru masuk jadi tidak dengar apa dari pertama. Minta maaf, Pak Sek. Oh, nanti minta penjelasan dari Pak Sek Teluk Duairi. Baik, siap. Ini mulut lender terus, mulut merah. Ya, jadi artinya ini juga kita dalam kondisi kekosongan anggaran sambil nanti menunggu kucuran anggaran dari provinsi. Saya harap nanti teman-teman Kasek lebih berperan aktif di sini untuk siasati bagaimana caranya kita bisa dapat anggaran untuk
perekrutan dulu, karena memang di kabupaten juga sudah kosong. Saya saja di Saproko sampai tinggal 1 batang jadi suhabis ini. Ada pakai 7 nih, pakai tahan-tahan dulu. Nah, saat itu masih ada 1 stok ini. Nah, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya harap nanti teman-teman fasilitasi baik sekali supaya secara administrasi dan prosedur itu bisa terlaksana. Tapi jangan sampai juga kita keasukan untuk perekrutan PKD, lalu kita lupa untuk mengawasi tahapan perekrutan PPS ya. Saya tadi lihat yang PPS itu Rasiai dengan Wondi Boy ya, yang ada laksanakan pengawasan. Teman-teman Panwas distrik yang lain bisa aktif ya. Kemudian link Zoom yang ada Dennis Auri ada share itu mungkin bisa dipakai. Bukan mungkin, tapi harus dipakai supaya pengawasan-pengawasan itu langsung dilaporkan dengan Google Form saja. Ini kelihatan jaringan sudah bagus ini. Teman-teman semua bisa masuk. Ya. Lalu saya harap teman-teman faktor jaringan kalau bisa ya diusahakan hal-hal yang sifatnya laporan secara dini itu yang lewat Google Form itu dimaksimalkan supaya kita juga punya dokumen yang bisa terinventarisir secara baik di kabupaten, karena itu data yang harus kita laporkan setiap hari Rabu secara berjenjang sampai ke provinsi dan juga ke Bawaslu RI. Teman-teman, jangan sampai di tahapan ini kita lengah untuk menyampaikan form-form pengawasan yang kita laksanakan, kita buat berdasarkan tahapan yang berjalan. Jadi ini harapan sekali, teman-teman harap untuk bisa tunjang pimpinan Panwas distrik, tapi juga pimpinan Bawaslu Kabupaten, karena ini ya ada kekurangan berarti jadi kekurangan kita semua. Jadi kalau bisa di backup secara baik supaya jangan sampai ada kekurangan. Kalaupun ada kekurangan yang mungkin itu minimal. Jangan sampai semua distrik kok tidak secara aktif untuk menyampaikan laporan-laporan dengan Google Form itu. Ya. Saya pikir seperti itu, Pak Kasek dan Ibu Kasek yang saya hormati. Mungkin ada hal lain yang barangkali mungkin perlu disampaikan. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bisa mungkin kasih saran, masukan, silakan. Bapak izin, kalau misalnya ambil spanduk di tempat percetakan, maksudnya kita bayar langsung di situ atau dikumpulkan atau bagaimana, Pak? Kasih ke saya. Itu tadi kita sudah bicara dengan orang di percetakan, jadi bisa diambil. Tapi maksudnya begini, ambil saja nanti di kantor saja. Kita yang nanti ambil taruh di kantor supaya teman-teman tidak usah diskusi tentang pembayaran lagi di tempat percetakan. Barang sudah langsung bicara, jadi nanti anggaran kita keluar dulu, baru nanti dari Pak Anto dengan Pak Al arahkan Pak Kasek atau Ibu langsung pembayaran ke tempat percetakan, atau mau bayar satu kali di AL baru nanti di setor kolektif ke tempat percetakan juga bisa. Jadi istilahnya ini dia sudah dari percetakan sudah bisa bantu kita untuk cetak. Jadi aman ya. Oke, siap Bapak, terima kasih. Nanti ambil aja di kantor. Ya. Kalau pas Wondi Boy itu dong langsung mau bayar lunas itu. Stevie dia pebos. Wondi Boy terus. Wondi Boy Banyak uang jadi. Main dengan distrik Wasir terus. Wondi Boy jual tanah sebagian untuk pakainya, teman. Wondi Boy jual jembatan Kabo.
Main terus, Elima belum toki. Oke. Garut penuh hapus akan dari Oke, baik. Ini ada barang apa lagi saya mau kasih tahu lagi. Oh, tapi nanti itu yang surat keputusan Bawaslu itu ya, teman-teman nanti lihat di grup sudah ada nomor yang nanti dipakai itu nomor surat keputusan Bawaslu RI terkait tentang pedoman perekrutan PKD. Teman-teman pakai itu. Serga Rifat, kok pakai baju? Aduh, Pak Kabupaten itu ada yang buka baju, coba suruh tolong pakai baju dulu. Ini siapa lagi yang pakai badan telanjang ini? Iya, pakai baju. Dan dia baru dulu makan papeda selesai kapan? Panas. Terkadang Pak Baju pada macam ada raja. dia kena kode etik loh. Dulu baru celana tinggal sepanggal celak. Dia kok rusak sampai. Jadi teman-teman saya pikir mungkin seperti itu. Kita punya diskusi malam ini supaya mempersiapkan Panwas Distrik dalam Pokja dalam perekrutan PKD. Harap teman-teman bisa memahami kondisi yang ada, lalu kita bergerak dengan strategi. Kita kerja dengan strategi karena ini ada kekosongan yang memang butuh cara berpikirnya kasek-kasek yang ada. Ya. Berarti mungkin teman-teman semua, saya minta maaf saya tanya satu-satu distrik Wasior. Ya, siap. Bisa diamankan? Siap, bisa. Oke, distrik Pondeboy. Sangat bisa. Bisa diamankan? Pondeboy siap, bisa. Ya, Pondeboy distrik bisa. Rasiai? Rasa ini yang muncul nih. Aduh. Naikere? Siap. Oh, Naikere siap. Wamesa, Kuri Wamesa. Kuri Wamesa termasuk kan? Kuri Wamesa kayaknya termasuk. Aduh, ini kalau sudah masuk atau informasi nanti bagaimana? Kuri Wamesa, siapa yang sekretaris ya? Aduh. Tadi Pak Ketua Kuri Wamesa ada masuk, Serkadifat. Oh, iya. Pak Serkadifat. Pakai celana atau pakai celana, pakai baju. Baju. Ya. Pak Serkadifat, bisa diamankan kondisinya untuk PKD? Bisa, kasih hidup itu Mike dulu. Ya, bisa diamankan? Bisa. Oke, mantap. Berarti nanti tinggal koneksi dengan sekretaris saja. Bagaimana dia atur strategi untuk administrasi perekrutan itu. Kemudian Windesi. Siap ya. Oke, Nikiwar mohon izin Kasek tadi tidak sempat ikut karena ada gangguan jaringan jadi baru bergabung lagi. Oke, jadi untuk Nikiwar dan mungkin teman-teman yang tadi terlambat masuk, kita
dalam posisi anggaran ini juga sementara lagi menunggu kucuran anggaran dari provinsi. Saya harap teman-teman di distrik Kasek lebih berperan aktif. Caranya bagaimana? Diatur strategi lah untuk bisa memfasilitasi proses perekrutan PKD, ya. Entah nanti mau apa kasbon di mana, atur dulu lah. Tapi sebenarnya kebutuhan kita itu paling di kertas dengan ya mungkin bensin barang 10 liter lah untuk bisa pakai isi di motor, pakai ke satu titik-titik tertentu untuk tempel pengumuman. Kemudian juga nanti ada spanduk yang dicetak, tapi Bawaslu sudah komunikasi, Kabupaten sudah komunikasi dengan percetakan. Nanti kita cetak, pada saat nanti anggaran keluar tinggal teman-teman dari distrik yang nanti akan bayar. Gitu. Jadi kita sudah bisa ambil saja, pakai dulu. Satu distrik nanti 2 spanduk. Nanti dipasang pada titik-titik yang istilahnya titik yang bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi dua spanduk satu distrik ya. Itu intinya. Lalu nanti teman-teman yang di sekretariat bantu untuk print out ini ya, pengumuman pendaftaran yang halaman 22, 23 dengan 24 ini. Pengumuman pendaftaran ini saya maksud nanti di print out halaman 22, 23 dengan 24 itu teman-teman print baru tempel di masing-masing kampung. Tempel di masing-masing kampung untuk orang bisa baca. Mungkin ada yang mau mendaftar, silakan mendaftar. Tapi spanduk juga tadi nanti dipasang. Spanduk ini nanti kemungkinan besok atau lusa sudah bisa dieksekusi ke masing-masing. Entah nanti kalau ada yang punya utusan masih ada di Wasior, nanti kasih tahu ke kantor Bawaslu saja, nanti kita kasih besok. Tapi kalau tidak ada ya nanti kami cari jalan bagaimana titip di perahu-perahu yang ada di pantai sana untuk dibawa ke masing-masing titik. Mungkin kalau Teluk Duairi, Wasior, Wondiboy dengan Rasei, itu karena dekat ya nanti mereka ambil saja di kantor saja langsung. Teman-teman pula pasti nanti kami upayakan untuk titip lewat masyarakat yang pulang ke pulau begitu. Ya. Jadi sementara ya, yang itu ada Tatiorin di Nikiwar ya. Jadi untuk Nikiwar bisa disiasat ya. Nikiwar bisa. Memang tadi kami sudah sempat koordinasi untuk mensiasati perekrutan atau pembentukan Pokja dan perekrutan PKD. Oh ya, baik, terima kasih. Bagus sekali, Ade Yusuf. Kemudian dari Nikiwar, Wamesa. Wamesa siap Bapak. Wamesa siap, oke. Kita lanjut dari Wamesa menuju ke Soepu. Soepu ada yang masuk tidak nih? Tidak ada ya. Rumberpon juga tidak masuk. Roswar ada masuk tidak? Roswar. Ada orang ini mungkin terhadap pulsa data ke apa ini? Oke. Ron bisa ya, Pak Adi? Iya, Bapak. Siap. Oke. Teluk Duairi aman ya? Ya, aman. Oke, berarti kita berharap mungkin yang tidak sempat ikut kita pertemuan ini Kuriwamesa, Sowepu, hanya tidak ada penjelasan. Kuriwamesa, Sowepu, Rumberpon. Oh, Kuriwamesa tadi ada Pak Serkadifat ya. Sowepu, Rumberpon, Roswar. 3 distrik yang tidak ikut. Baik, teman-teman,
Saya minta maaf, ini juga terkait dengan efektivitas kerja. Jadi dalam rangka kerja-kerja cepat, ada kemungkinan bahwa pertemuan-pertemuan kita nanti berjalan secara Zoom. Jadi ya teman-teman juga mungkin dalam rangka Zoom itu kami pasti jauh-jauh sebelumnya, sebelum kegiatan itu kita akan kirim link Zoom. Nah, saya harap teman-teman bisa aktif untuk nanti mengikuti Zoom yang ada. Sebab ada juga himbauan juga bahwa kalau misalnya dalam oh ini Lydia Lainona di Rosar baru masuk ini. Dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan secara Zoom, kasek-kasek yang tidak produktif, tidak aktif untuk mengikuti pertemuan-pertemuan untuk bisa terima informasi dan bisa eksekusi apa yang disampaikan baik dari provinsi yang diteruskan oleh kabupaten ke masing-masing distrik, itu bisa saja kita rekomendasikan untuk kasek yang tidak produktif itu kita rekomendasikan untuk kepala distrik gantikan. Karena kita butuh orang yang memang harus proaktif kerja untuk membantu penyelenggaraan pemilihan ini, karena ini hajat negara dan tidak ada pilihan lain. Kegiatan pemilu ini dia sifatnya nasional dan butuh orang-orang yang memang produktif. Sehingga saya pikir tidak salah dalam rekomendasi-rekomendasi kepala distrik ataupun panwas distrik yang sudah dimasukkan adalah teman-teman yang memang dianggap produktif. Sehingga kalau sampai dalam pertemuan-pertemuan kita yang kita laksanakan bahwa ada teman-teman yang tidak bisa mengikuti, itu dalam pertemuan 1, 2, 3 kali tidak ikut, itu kita langsung rekomendasikan karena sepertinya tidak menunjukkan sikap proaktif mendukung kerja-kerja dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini hajat negara, dan saya harap teman-teman bisa memahami itu. Dalam situasi tertentu kita bisa Zoom karena untuk menjawab kondisi waktu yang terdesak dan kerja-kerja yang memang perlu untuk dipercepat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sebagai warning saja. So nanti ke depannya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan, bisa juga lewat WhatsApp. Tapi kalau ada link Zoom yang sudah dibagi, saya harap teman-teman bisa cari posisi untuk bisa nanti kita komunikasi tingkat kabupaten sendiri, karena Zoom ini saya sudah ukur jaringan-jaringan di semua titik sebenarnya sudah bisa oke. Hanya ya kita saja yang belum mencoba untuk memastikan kekuatan jaringan. Kemarin open house dengan Pak Bupati, kita sudah dapat sein, Pak Bupati juga sudah sampaikan bahwa ada kemungkinan kekuatan bandwidth di Wondama bukan ada kemungkinan, tapi tahun 2023 kapasitas bandwidth akan dinaikkan menjadi 1 giga dari 400 sekian kilobyte menuju ke 1 giga. Jadi kita nanti aman sekali untuk Wondama. Kalau sudah 1 giga itu ya, itu teman-teman mau live kayak mau apa terserah. Tempat bakar itu naik ke atas. Ngomong lihat. Jadi mungkin saya pikir begitu, teman-teman kasek sekalian. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita malam ini. Kalaupun ada yang masih mau memberikan saran masukan, saya persilakan. Kalau memang tidak ada lagi, supaya nanti kita langsung tutup. Ya baik, saya rasa mungkin sudah tidak ada ya. Teman-teman sudah tidak ada lagi? Pak Kasek Distrik Wasyor, ada yang mau disampaikan?
Kalau lain-lain nanti mungkin kita ini ke apa dana tuh nanti kita langsung ke Pak Panwas distrik saja. Oke, Karena nanti siap. kita pakai dana ayam saja. Distrik yang lain, kalau kamu kekurangan, kamu minta ke distrik Wasir saja. Ada dana ayam di situ. Bagus. Itu Naikere dia suserang, Naikere dia serang-serang. Wasir harus jual tanah habis bagus jadi pakai dana kuat. Jaga bagus ya pakai warna ayam. Rajut patah ayam. Oke, baik teman-teman, saya pikir mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Silakan. Saya masih buka Zoom sekitar 15 menit, yang mau baku ganggu silakan. Nanti saya off dulu. Teman-teman yang lain bisa lanjut. Mau baku ganggu terserah. 15 menit. Oke, permisi ya. Oke, permisi juga. Dulu.